Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Junelia Dewi dengan NIM 230506668 dari Prodi Ilmu Komputer. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas desain dan pemrograman berorientasi objek. Kita mulai dari materi pertemuan 1. Itu pengertian OOP. Apa itu OOP? OOP atau Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek. Objek merepresentasikan entitas dunia nyata dan memiliki atribut atau data serta metode atau perilaku. Tujuan dari OOP ini adalah memudahkan pemodelan program yang kompleks menjadi komponen yang modular dan reusable. Nah, konsep dasar dari OOP ini ada class, object, attribute, dan method. Yang class yaitu adalah template atau blueprint dari objek. Nah, objek itu adalah instansiasi dari kelas, memiliki data dan perilaku. Selanjutnya, atribut adalah karakteristik atau data dari objek. Nah, sedangkan metode itu adalah fungsi atau aksi yang dilakukan objek. Contohnya, kelas mahasiswa punya atribut seperti NIM, nama, dan yang lainnya. Metodenya yaitu registrasi, ujian, dan yang lainnya juga. Nah, pendekatan OOP dalam kehidupan nyata dari atribut atau data, contoh nyatanya adalah objek. Manusia memiliki atribut seperti nama, tinggi badan, jenis kelamin, dan yang lainnya. Metode, fungsional atau behaviornya itu seperti cara berjalan, cara berbicara, dan sebagainya. OOP ini memetakan cara berpikir manusia ke dalam logika pemrograman. Fokus utama OOP adalah membagi tanggung jawab berdasarkan objek, bukan alur proses kerja. Nah, kita lanjut pengertian UML. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Tujuan dari UML ini adalah merancang, menganalisis, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak secara efisien. Contoh diagramnya itu ada use case diagram, class diagram, sequence diagram, activity diagram. Nah, manfaat UML ini itu di dalam komunikasi ya, untuk memudahkan kolaborasi tim. Nah, dokumentasinya ini untuk menyediakan gambaran sistem yang lebih jelas. Analisis itu meminimalisir kesalahan desain. UML menjadi jembatan antara perancangan dan implementasi kode. Nah, hubungan UML dan OOP itu, UML adalah alat bantu visualisasi OOP. OML mempermudah penggambaran kelas, objek, dan interaksi antar objek. Nah, selanjutnya itu membantu validasi dan perbaikan desain sebelum pengkodean dilakukan. Nah, kita lanjut ke materi pertemuan 2. Yang pertama itu keunggulan desain OOP. Nah, yang pertama reusability atau penggunaan kembali. Ini memungkinkan penggunaan kembali komponen atau kelas di berbagai proyek, mengurangi duplikasi kode dan mempercepat pengembangan. Dan terakhir itu mengurangi duplikasi kode. Nah, contohnya itu kelas produk bisa digunakan di banyak tempat tanpa membuat ulang kode. Nah, manfaatnya itu adalah mengurangi duplikasi, mempercepat pengembangan, dan konsistensi sistem. Nah, yang selanjutnya itu maintainability, itu memudahkan pemeliharaan. Kode OOP lebih mudah dirawat karena strukturnya modular. Jika ada bug di satu kelas, itu kita cukup memperbaiki di itu saja tanpa mengganggu bagian lain. Nah, manfaatnya itu adalah perbaikan yang lebih cepat, resiko error lebih kecil, dan kode lebih bersih. Nah, selanjutnya ada extensibility, yaitu kemudahan pengembangan. Adalah kemampuan sistem untuk memudahkan dalam menambahkan fitur baru tanpa merusak sistem lama. Contohnya untuk kelas discounted product, itu mewarisi produk, lalu menambahkan fitur diskon. Manfaatnya itu fleksibel terhadap perubahan, adaptif terhadap kebutuhan masa depan.
Nah, jadi kesimpulannya, OOP itu adalah pendekatan modular, realistis, dan terstruktur. UML itu ada alat bantu visualisasi dan dokumentasi. Nah, keunggulan OOP itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu ada reusability, maintainability, dan extensibility. Kombinasi keduanya itu dapat membuat sistem lebih kuat dan efisien. Sekian dari saya.